Puji Tuhan, shalom saudaraku. Saya percaya malam hari ini sukacita ada dalam kehidupan kita, amin. Mari kita persiapkan hati, pikiran, jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam pujian, penyembahan, dalam doa-doa kita malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangun tahta Tuhan yuk. Karena kita percaya ketika kita sama-sama bangun tahta Tuhan, Dia hadir dan Dia melawat setiap kita semua. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu. Itu selalu baru bagi kami. Malam hari ini izinkan kami datang menikmati kasih-Mu, hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Oleh karena itu, izinkan kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dan apa yang kami lakukan saat malam hari ini terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Bapa. Kau besar bagi kami. Kami mau menyatakan. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Mari sama-sama katakan saudara. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama nyatakan kebesaran Tuhan saudara. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari lagi katakan saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata.
Mari sama-sama angkat penyembahanmu dalam hadiratnya, saudaraku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari jadikan ini syukurmu, saudara. Katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Kami jadikan ini penyembahan kami di hadapan Tuhan. Ini doa kami di hadapan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara, kita naikkan syukur kita di hadapannya. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu selalu nyata. Huriana dalam ayat syanda dalam nantikan Engkau, Jesus. Bersyukurlah saudaraku dalam hadirat-Nya. Bersyukurlah, mari angkat suaramu. Dia Tuhan yang selalu hadir, menghampiri bagi kami. Kami percaya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan nyatakan kasih-Mu bagi kami. Malam hari ini kami rasakan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami terima lawatan Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Hiana dalam ayat syiana dalam. Mari nikmati Tuhan, mari nikmati Dia lebih lagi. Huriana dalam ayat syiana dalam. Terima kasih Tuhan.
terima kasih ya Tuhan. Ya, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari saudara saja nyanyikan. Oh, hadiratmu penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan hadiratmu malam ini. Kami percaya kehadiranmu sanggup memulihkan kami. Ini doa kami, dan kami mau berseru, mau sama-sama katakan dengan iman kami, hadiratmu, hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat, yes Lord, ini menjadi kerinduan kami, dan ku tersungkur menyembahmu. Dan ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan kita, saudaraku. Hadiratnya sanggup memenuhi kehidupan saudara, dan kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, bagaimana kabar saudara? Dalam keadaan saudara bagaimana hari ini? Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik ya. Amin. Dan hari ini kita bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan, supaya kita banyak belajar firman Tuhan. Sebab ketika saudara belajar firman Tuhan, saudara tanpa sadar saudara punya jalan yang ada pagernya. Orang yang tidak senang mendengar firman Tuhan, pagernya nggak ada. Itu sebabnya dia bisa kecemplung, bisa salah jalan, ngambil keputusan salah. Karena dia tidak mempelajari pager-pagernya.
Firman Tuhan itu diciptakan untuk kebaikan kita dan bukan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan udah baik. Saudara dan saya yang sering menyimpang. Makanya perlu firman Tuhan yang menjadi pagar dalam hidup kita. Dan kita tuh jalan dengan pasti, ya, firman Tuhan itu kita membuat kita ada pagar dan kita bisa berjalan dengan sebuah kepastian. Nah, saya ingin kita belajar salah satu kebenaran firman Tuhan di Mazmur pasal 41. Mari kita baca. Bu Flora silakan membaca Mazmur pasal 41. Ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saja dulu, Bu. Ya. Mazmur pasal 41 mulai ayat yang pertama. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Iya. Nah, saudara, kalau saudara baca judulnya doa minta apa, saudara? Penyembuhan. Penyembuhan dari apa ya? Pasti penyembuhan dari sakit. Cuman sakitnya apa? Ya toh? Tapi dimulai dengan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata begini, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi ini statement yang pertama yang saya pengen saudara punya hati seperti hatinya Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Orang yang lemah itu maksudnya apa, Pak? Orang yang lagi dalam penderitaan. Orang lemah tuh. Orang yang lagi dalam kesusahan, orang lemah. Orang yang lagi dalam kemiskinan, lemah keuangannya. Orang yang lagi dalam keadaan berbeban berat, orang yang lemah. Bahkan ada orang yang stres dan depresi karena dia mengalami persoalan. Itu disebut orang lemah. Nah, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suka memperhatikan orang lemah. Yes. Anak-anak jalanan, orang lemah, kenapa nggak ada orang tuanya? Orang gila, orang yang sangat lemah karena dia nggak bisa ngurusin dirinya sendiri. Jadi saudara yang memperhatikan atau mengalokasikan perhatian saudara, memberikan uang, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan pelayanan, memberikan donasi, memberikan perhatian, semua itu berbahagia kata Tuhan. Jadi orang yang memperhatikan, saya nggak tahu ya. Tapi ini yang saya alami selama saya mengiring Tuhan 40 tahun. Setiap kali saya melihat orang lemah dan saya mencari solusi bagi mereka yang lemah, saya nggak tahu ya, kebahagiaan itu bertambah. Amin. Saudara, banyak orang yang kaya, tapi nggak bahagia hidupnya. Ada orang yang punya duit banyak tapi nggak bahagia. Karena dia tidak memperhatikan salah satu bagian supaya kita bahagia itu memperhatikan orang lemah. Jadi orang lemah ini ketika saudara perhatikan, bahkan dia bisa diperkenalkan kepada Tuhan satu hari. Dia bisa mengenal Tuhan dan buahmu itu kekal atau buahmu itu tetap. Sehingga nanti waktu di sorga dia bisa bercerita, aku bisa mengenal Tuhan karena ada orang yang memperhatikan. Karena ada orang yang saudara perhatikan, lalu kemudian dia diselamatkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu berbahagia. Saudara, ada beberapa alasan kenapa orang yang memperhatikan orang lemah itu berbahagia. Pak, orang lemah mana apalagi, Pak? Orang yang memperhatikan panti jompo, orang yang memperhatikan orang tuanya yang lemah, orang yang memperhatikan orang yang sudah tua, ya, lanjut usia, itu lemah tuh. Pokoknya saudara memperhatikan orang lemah.
Berbahagia kata Tuhan. Hidupnya kenapa berbahagia? Karena dia berguna, berdampak. Dia orang yang hidupnya berguna bagi orang lain, dia pasti hidupnya bahagia. Coba ya saudara yang kurang bahagia. Cobaan. Saya semakin memperhatikan gereja kita nih, disuruh Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah. Justru di situ kata kebahagiaan. Banyak orang lihat itu dibagikan beban. Kalau saya enggak. It is opportunity. Itu ada orang berkata itu beban, itu membuat stres, membuat pengeluaran gereja besar atau membuat kantong kita berkurang. Tapi saudara, kalau saya melihat sebuah persoalan atau orang lemah, orang yang perlu ditolong, justru itu adalah sebuah kesempatan yang membuat saudara dan saya bisa lebih berbahagia. Sekarang, Pak, kenapa sih menolong orang lemah tuh berbahagia? Kita baca ya satu-satu ya ayatnya ya. Dia akan berbahagia karena nomor satu ya, lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang apa saudara? Menerima. Alkitab menulis lebih berbahagia memberi daripada menerima. Makanya saudara, kalau saudara memperhatikan orang lemah, saudara pasti memberi perhatian, memberi waktu, memberi uang, memberi pemikiran, memberi solusi. Semuanya itu membuat saudara berbahagia. Karena Alkitab menulis, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan ingat ya saudara, tidak selamanya saudara dan saya itu kuat. Kita ini ada macam-macam musim dalam hidup kita. Nah, kalau saudara memperhatikan orang lemah, maka pada waktu saudara lemah, Tuhan akan ngirim orang lain yang memberikan kekuatan kepadamu. Itu sebabnya saudara perlu kita belajar ya. Tuhan, kita punya musim-musim kehidupan. Oleh karena itu saudara mesti belajar mengizinkan semua musim ada Tuhan dalam hidup kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi anugerah-Mu besar Tuhan, besar melimpah bagiku. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, aku ini kayaknya semuanya cukup, uang cukup, rumah udah ada, semua ada dalam keadaan baik. Tapi rasanya aku kurang berbahagia. Siapa tahu firman ini buat saudara. Dan tadi firman Tuhan berkata, lebih berbahagia memberi. Coba Bu Flora cari, nanti ayatnya baca. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Biar Bu Flora
baca ya. Tapi dengarkan saya nih, saya mau lanjutkan. Orang yang memberi tidak perlu saudara menunggu jadi kaya. Amin. Memberi tidak perlu saudara harus punya banyak baru bisa memberi. Saya tuh kalau lihat orang tua saya ya, jadi saya suka belajar banyak nilai-nilai yang saya pelajari atau saya peroleh ketika saya kecil, jadi anak muda, saya belajar dari orang tua saya. Orang tua saya itu miskin, bahkan saya sering cerita, melarat. Tapi di tengah kemelaratan itu, yang menurut kategori saya itu sangat-sangat miskin, atau bahasa Ibraninya itu melarat. Tapi walaupun dia melarat, masih ada lebih orang yang lebih melarat dari dia. Jadi kesempatan memberi itu tetap terbuka, saudara. Selalu ada. Oleh karena itu kalau saudara senang memberi, jangan tunda atau jangan tunggu sampai saudara ada semua. Sebab kalau saudara memberi setelah ada semua, saudara akan kehilangan banyak kesempatan. Dan menurut saya, kenapa saya akhirnya bisa sekolah dan saya akhirnya ditolong Tuhan bisa banyak kemudahan. Tuhan memberikan banyak mujizat. Bahkan saya dapat beasiswa. Saya bisa tertolong oleh pemberian beasiswa kuliah saya. Itu menurut saya salah satu faktornya adalah investasi orang tua saya yang senang memberi kepada orang susah. Sehingga ketika anaknya membutuhkan pertolongan, Tuhan buka jalan yang lain. Bukan orang yang melarat tadi, yang lebih melarat dari orang tua saya yang membalas. Bukan. Tapi bukan orang tua saya yang orang yang melarat tadi membalas perbuatan orang tua saya. Tapi Tuhan yang tahu hukumnya. Tuhan yang berjanji sesuai firman-Nya. Maka Tuhan yang membuka berkat-Nya. Menolong anaknya di perantauan yang memerlukan biaya. Yang orang tua saya tidak mampu pasti. Dan saya banyak melihat pertolongan Tuhan. Oke? Itu bagian yang pertama. Rasul 20 ayat 35. Ya, Ibu Flora silakan baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Silakan, Bu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Kita harus membantu orang-orang yang lemah, Rasul Paulus berkata. Terus? Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ya. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sebab, kata firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Saudara saya ya, walaupun memberikan atau memperhatikan orang lemah, itu perlu effort, ya perlu tenaga, perlu berpikir. Tapi makin hari saya melihat justru makin bahagia. Karena apa? Hidup rasanya berguna dalam hidup. Ada orang yang udah patah semangat. Karena apa? Karena dia sudah tidak lagi tahu apa yang harus dia kerjakan. Oke, itu bagian pertama. Kenapa dia berbahagia? Ya karena Alkitab menulis dia berbahagia karena dia memberi, berbahagia lebih daripada menerima. Sekarang yang kedua. Yang kedua dikatakan pada ayat berikutnya, dikatakan begini. Yang pertama, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Sekarang, yang kedua, kalau saudara memperhatikan orang lemah, nomor satu Anda berbahagia. Karena saudara lebih senang memberi atau berbahagia memberi daripada menerima. Kedua, Tuhan meluputkan saudara ketika saudara harus menerima apa itu? Celaka. Coba baca Mazmur 34. Mazmur 34 Ya. ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mazmur 34 silahkan Bu. Ya. Ayat 19. Mazmur 34 ayat Itu yang sudah ada. ke-19.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan juga menyelamatkan orang yang remuk. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, perhatikan. Jadi ayat ini ternyata berlaku kepada orang-orang yang memperhatikan orang lemah. Kenapa? Karena siapa yang memperhatikan orang lemah, pada waktu dia mau celaka, pada waktu dia mau susah, pada waktu dia mau mengalami celaka, maka dikatakan Tuhan itu dekat dengan ayat yang ke-20, dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Ya. Tetapi yang hebat Tuhan meluputkan atau Tuhan melepaskannya. Saya mau beri dari ayat ini, Tuhan memberikan garansi kepada saudara dan saya bahwa ketika saudara memperhatikan orang lemah, kenapa yang lain celaka diizinkan jatuh? Kenapa orang lain celaka jatuh? Kenapa orang lain dibiarkan jatuh? Kenapa saudara tidak? Karena saudara suka memperhatikan orang lemah. Jadi orang yang suka memperhatikan orang lemah, itu Tuhan melepaskan, Tuhan memerdekakan dari malapetaka, dari kesusahan. Saudara, sebenarnya banyak sekali ya. Saudara, kalau saya flashback ya ketika tengah pandemi. Saya masih ingat tuh di tengah pandemi. Saya pandemi pertama kali. Saya itu tiba-tiba muncul satu kerinduan ya. Keinginan kuat menolong orang-orang yang kena COVID. Karena saya sehat, saya tidak kena COVID, jadi saya bisa berikhtiar. Saya masih ingat tuh, beli obat-obatnya Avigan, Azithromycin. Sampai hafal hari ini kenapa saudara? Paracetamol supaya turun suhunya. Kenapa kok akhirnya saya jadi apoteker dadakan? Mungkin ada apoteker cuma nggak berfungsi, nggak berpikir bagi orang lain karena memang semua obat habis. Avigan yang biasa 1 juta tiba-tiba jadi 2 juta, dari 3 juta jadi 4 juta sampai 8 juta. 8 juta pun dibeli demi nyawa. Saya berpikir gimana caranya, jemaat kan banyak juga yang kena dan dia tidak bisa terkapar dan ada yang tidak bisa beli dan dapat barangnya. Ada barang tapi 8 juta. Dan kemudian saya mulai kontak ya ke apotek. Habis pak, apoteknya habis pak, supplier apotek habis pak. Saya cari cara. Saya ingat ada jemaat yang dia salah satu direktur perusahaan yang jualan Avigan. Cuma pengerja kita. Lalu saya bilang gini, bisa nggak aku minta tolong? Aku mau beli ratusan dus Avigan. Pak, untuk apa? Ini pokoknya di apotek udah nggak ada, sedangkan orang sakit makin banyak. Bisa nggak tolongin jemaat supaya jangan sampai mati? Dia bilang, ini nggak bisa pak. Kecuali kalau bapak beli lewat rumah sakit. Ya udah, Riz beli, saya yang bayar. Ada cara aja. Saya akhirnya minta tolong bagian Riz. Tolong ya, saya mau beli dari PT ini masuk ke Riz. Dan tolong Riz itu untuk, kamu kan udah beli. Ya, ini untuk jemaat yang tidak mampu masuk di Riz, tidak mampu di rumah sakit. Dan dia bisa diberikan pertolongan. Saudara, di rumah saya masih ingat Bu Flora. Bungkusin satu cure. Lalu lewat Gojek. Saudara, saya kayak apotek aja di rumah itu. 1 dus Aqua besar itu isinya Avigan, 1 dus besar isinya Azithromycin, 1 dus paracetamol. Saya masih ingat. Kenapa kok begitu? Saudara, justru ketika kita mengusahakan menolong orang yang lemah, itu kebahagiaan kita tuh luar biasa. Cobaan kalau saudara nggak percaya. Dan sampai akhir pandemi, kita mulai searching, banyak sekali orang yang disembuhkan Tuhan. Ya lewat Avigan, lewat doa-doa kita. Dan
Pak, gasnya oksigennya udah perlu oksigen. Sampai saya beli oksigen, tabung oksigen yang seliter, ada yang tabung oksigen yang berapa tuh Pak Engel yang sekecil tuh. Ada juga yang 5 kilo tuh, yang tinggi 2 meter tuh. Ada sampai 2 meter. Kenapa kok Bapak cari yang 2 meter? Yang kecil udah habis, adanya yang gede, tabung-tabung untuk masak itu. Kita beli. Sampai sekarang kita punya stok banyak itu tabung oksigen. Kenapa ya? Kenapa kok kita? Karena ini janji Tuhan. Kamu berbahagia. 2, kamu akan diluputkan ketika kamu susah. Saudara, buktinya di tengah-tengah pandemi itu, semua orang mengalami kesulitan, kesukaran. Justru di tengah pandemi, kita malah bisa bangun Hosobret untuk nolongin orang lain lagi yang lagi gak punya pekerjaan. Jadi itu kesempatan. Jadi orang lain kolaps, malah kita diberkati. Coba, saudara ya, ini firman Tuhan. Tapi ketika saya lakukan, justru itu membuktikan firman itu ya dan amin. Ada orang datang kepada saya, Bapak itu pemborosan. Dia bilang, buat saya enggak. Buat kamu pemborosan, buat saya enggak. Saya investasi, cara mandangnya itu berbeda. Itu sebabnya saudara, setiap kali ada kesempatan, coba cari kesempatan ketika saudara melihat ada orang yang Anda bisa beri kontribusi. Saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menolong orang yang lemah. Saudara akan mendapatkan bahagia. 2, luput dari malapetaka atau luput dari celaka. Ketiga, ayat yang ketiga ditulis gimana? Ayat yang Mazmur pasal 41 ayat yang ketiga. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saudara perhatikan yang ketiga. Ayat 3, Tuhan tidak mengizinkan saudara dipermainkan oleh musuh saudara. Ini akibat yang ketiga. Jadi ada orang yang pengen berbuat jahat kepada saudara. Kan saudara tahu kan banyak penipuan gitu. Banyak penipuan, banyak pencurian. Tapi Tuhan bilang, aku akan memelihara nyawanya. Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Jadi, kalau kita memperhatikan orang lemah, nih hadiahnya itu luar biasa. Tuhan takkan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh. Ada orang yang mau menipu kita, orang itu disingkirin sama Tuhan. Karena dia tidak membiarkan kita diizinkan untuk dipermainkan. Ada zaman-zaman investasi bodong, saudara masih ingat? Orang terjerat. Saya diajakin banyak orang, saya bilang enggak. Kenapa kok saya tidak ingin? Kenapa kok saya tidak terjerumus? Karena ayat ini, Tuhan tidak membiarkan dia dipermainkan oleh musuh. Saudara, teman-teman banyak businessman, ada pendeta nggak sedikit yang kena investasi bodong. Ada yang 50 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 5 miliar. Bahkan mereka setelah tahu bahwa itu bodong, waduh saudara, banyak juga orang yang akhirnya depresi dan stres. Tapi buat saudara yang melakukan prinsip firman Tuhan ini, jadi itu kayak ada penjagaan dari Tuhan secara supranatural. Itu sebabnya jangan pernah, saudara, kalau ada kesempatan. Bahkan kalau saya boleh cerita, itu malah sebuah kesempatan bagi setiap orang percaya untuk bisa melihat ada kesempatan untuk bisa menolong orang lain. Karena daripada duitnya masuk investasi bodong, ya lebih baik dipakai untuk membangun sebuah ministry yang bisa menolong orang yang nggak mampu. Betul nggak saudara? Kalau seandainya orang yang masukin investasi bodong, musuh-musuhnya mengambil semua harta dia, daripada duit amblas untuk investasi bodong, ya lebih bagus dipakai untuk membangun ministry.
Kenapa kok? Kalau saudara tanya, kenapa kok Bapak dijagai? Padahal ya ada duitnya kalau mau investasi. Tapi kok dijaga, kenapa? Ya ini ayatnya. Hadiah kepada orang yang mau memperhatikan orang lemah. Justru uangnya dipakai bangun ministry dan bisa menolong. Bahkan sampai hari ini HOB nggak habis. Justru di-generate oleh Tuhan. Diberkati, makin diberkati dan makin banyak orang bisa tertolong. Jadi sebenarnya dimulai dari mana, Pak? Dari hati kita yang sedia. Oke, yang keempat. Ayat berikutnya, Bu. Ya. Yang keempat, Mazmur 41 ayat yang keempat. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Wow, ini yang hebat. Menurut saya, ini yang hebat. Tuhan terhadap orang yang membantu orang yang lemah, Tuhan bilang gini, ketika dia sakit di ranjangnya, di tempat tidurnya, kau pulihkan, bukan sekali, sama sekali, artinya totally heal, kalau saya terjemahkan, dari sakitnya. Itu sebabnya saudara, saya mau cerita ya, kenapa kalau orang membantu orang lain, kenapa kok waktu di ranjangnya atau waktu dia sakit, Tuhan menyembuhkan dia sama sekali. Saya masih ingat cerita Rockefeller. Saudara masih ingat nggak? Dia umur 30 udah jadi pengusaha minyak. Umur 53 kalau tidak salah. Umur 53 dia itu umur 50 dia udah jadi orang terkaya di dunia. 53 dia kena sakit. Dan diprediksi dia dalam beberapa bulan akan mati. 3 atau 6 bulan saya lupa. 3 atau 6 bulan. Dia mati. Di umur 53 dia berpikir begini. Toh 6 bulan lagi atau 3 atau 6 bulan lagi saya mati. Toh harta saya juga tidak saya bawa mati. Lebih baik harta saya bagi-bagikan kepada orang yang lemah. Lihat ya dia dalam kondisi lagi sakit tuh, tinggal 3 bulan atau 6 bulan. Lalu kemudian dia nyumbang panti asuhan, dia nyumbang pelayanan rehabilitasi, orang narkoba, orang gila. Dia membantu yayasan-yayasan yang mencari obat untuk penyakit, ya penisilin gitu tuh ya. Antibiotik ditemukan beberapa obat. Dia donasi besar-besaran. Lalu dia memberikan pada anak yatim piatu, anak yatim yang memerlukan pertolongan. Dia menolong menyekolahkan orang-orang yang nggak bisa sekolah. Pada waktu dia menolong, dengerin ya, dia lupa bahwa dia tuh sakit. Lalu kemudian pada waktu dia nolong, dia nyumbang. Harusnya dia mati 6 bulan. Ternyata udah sampai 1 tahun nggak mati, 2 tahun nggak mati, 4 tahun nggak mati. 5 tahun nggak mati, 7 tahun nggak mati. Sampai dia lupa bahwa dia tadi sakit dan harusnya mati dalam waktu 6 bulan. Kenapa saudara? Karena orang yang membantu orang lain itu bahagia, gembira. Dan ada firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur, bukan seperti obat. Obat yang manjur. Makanya kalau saudara ada yang sakit, nyanyi lagu ini ya. Kalau saudara ada yang sakit, hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Mungkin kalau saudara tanya, kok Pak Wiryo kok sehat kenapa? Ya mungkin. Makan sayur HOB 1 ya, makan ikan HOB 2, makan buah HOB ya toh. Tapi salah satu faktornya mungkin karena suka saya menolong orang. Setiap kali ada orang kesusahan, saya cari way out-nya. Ada orang miskin gak bisa berobat, saya cari way out-nya. Buka klinik, buka pengobatan.
baksos. Bahkan akhirnya Tuhan percayakan ada hospital. Kita memperhatikan orang yang nggak punya kerjaan, kita bikinin sabun, jualan sabun, saya pikirin. Akhirnya lahir ministry namanya Philadelphia. Ada orang nggak punya kerjaan, ya kita punya pertanian organik, pertanian hidroponik, pertanian aquaponik, pertanian hidroganik. Bahkan bisa nolongin sekarang lagi ada peternakan, ada perikanan. Mana pernah berpikir ada perkebunan buah. Bahkan sekarang berkembang lagi. Ada pabrik air. Besok kalau rekaman mesbah, saya nggak pakai air orang. Besok kalau rekaman mesbah, minumnya pakai air HOB. Pak, kapan bisa beli air? Tunggu tanggal mainnya. Hari ini udah produksi. Minggu depan kita produksi HOB. Hari ini kita produksi merek yang lain. Minggu depan kita produksi HOB. Dan saya percaya nanti HOB akan terus bertumbuh. Kenapa? Karena kita pengen nolong orang lain. Dan salah satu kenapa Bapak sehat, ada yang tanya, ini karena orang yang suka nolong orang lain, waktu dia sakit di ranjangnya, kau pulihkan dia total, sama sekali sembuh. Wow. Ini salah satu akibat. Rockefeller aja ya, dia cuma nyumbangin dia lagi sakit, jadi sembuh otomatis. Saudara tahu umur berapa dia akhirnya mati? Bukan 53, bukan 54, bukan 55, bukan 60, bukan 70. Dia mati di umur 95 tahun. It's really amazing. Itu sebabnya, yuk selama kita masih ada di muka bumi, biarlah kita gunakan kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Yang terakhir, silakan Ibu Flora baca Mazmur 41 ayat ke-12. Ke-12. Ya. Oke. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Yang kelima, orang suka membantu orang lemah, menolong orang lemah. Tuhan akan membuat saudara tegak di hadapannya, bukan setahun. Tuhan menopang aku, kalau saudara mau jatuh, dia topang. Ya. Dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, dia menopang aku karena ketulusanku dan kau membuat aku tegak di hadapan Tuhan. Berapa? Setahun? 2 tahun? Saudara nggak dibiarkan jatuh. Tuhan nggak biarkan saudara runtuh. Tuhan nggak membiarkan saudara hancur. Tapi Tuhan malah bikin saudara tegak. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Karena ini bukan kebetulan. Karena Tuhan yang berjanji. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Ya, nyanyikan lagu ini. Dan habis ini saya mau berdoa buat saudara yang susah, yang sakit, yang Ibu Flora akan berdoa untuk teman-teman yang memerlukan pokok-pokok doa untuk pekerjaan, bisnis, keuangan, hutang saudara. Oke? Sesusah, ingat sebelum saya nyanyi ya, sesusah-susahnya saudara, masih ada orang yang susah. Sesakit-sakitnya penderitaan alami, masih ada orang yang menderita. Belajar seperti Rockefeller, memperhatikan orang lain ketika dia susah, sakit. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan
menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Suara kamu berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari kami bersama-sama ada dalam mesbah doa. Malam ini kami bawa anak-anak-Mu Tuhan, yang menaikkan permohonan doa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sepakat bersama-sama berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang disampaikan Tuhan. Kami berdoa supaya kami mengingat apa yang Kau sampaikan, bahwa di dalam segala kelemahan kami ketika kami memperhatikan orang lain, Tuhan akan jauh, Tuhan sangat memperhatikan hidup kami, dan Kau tidak membiarkan kami Kau lewati Tuhan. Karena itu kami berdoa, biar malam ini ketika menaikkan pokok-pokok doa kami juga Tuhan akan melawat setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang terbaring sakit Tuhan. Kami mau berdoa Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Tangan-Mu menjangkau setiap mereka Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur Yesus, anak-anak-Mu yang mengalami sakit baik karena jatuh Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami sakit pada bagian jantungnya, mereka yang mengalami gangguan pada pencernaannya, yang mengalami sakit jantung Tuhan, biarlah oleh bilur-bilur Yesus Tuhan menyembuhkan dengan sempurna Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Aku berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang menjalankan kemoterapi Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Kami percaya setiap nama penyakit yang dapat kami sebut, maka nama Yesus adalah di atas segalanya ya Tuhan. Kami percaya nama Yesus ada di atas setiap penyakit yang dapat kami sebutkan, karena itu setiap sakit kanker Tuhan, setiap mutasi sel yang terjadi menjadi ke arah sel kanker Tuhan, kami berdoa, kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, setiap teman-teman kami yang sedang menjalankan tindakan kemoterapi, menjalankan radiasi, Engkau berikan kesembuhan secara sempurna Tuhan. Kami berdoa yang mengalami sakit lever, oleh bilur-bilur Yesus Kau jamah dan Kau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk pekerjaan yang baru Tuhan. Kami mau berdoa, sekalipun Tuhan ada banyak orang mengalami pengangguran, tapi kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang malam ini membawa pokok-pokok doa, dan anak-anak-Mu yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang baik Tuhan. Kami berdoa setiap orang yang mencari pekerjaan, Kau bebaskan dari jebakan, daripada tipuan atau terlibat dalam usaha pekerjaan yang tidak sesuai firman Tuhan. Kami berdoa, Kau pakai anak-anak-Mu menjadi garam dan terang di mana mereka bekerja Tuhan. Berkati setiap usaha di mana mereka akan bekerja Tuhan. Kami mau berdoa, berikan orang-orang yang mengerjakan sesuai dengan passion yang Kau taruh Tuhan, supaya kami bekerja di tempat yang tepat, dan kami akan menikmati bagaimana tangan Tuhan menyertai dan menuntun kami. Bahkan Engkau meningkatkan keahlian anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan, lewat setiap apa yang dialami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang membuka usaha yang baru Tuhan, baik itu usaha catering, baik itu usaha penjualan Tuhan, trading yang terjadi. Kami berdoa semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap usaha mereka, setiap kali mereka memulai usaha, setiap hari mereka berkata, kami buka pintu berkat Tuhan mengalir lewat usaha ini Tuhan. Dan aku berdoa tangan-Mu menyertai Tuhan. Aku berdoa buat keluarga-keluarga yang terpisah, orang tua yang terpisah daripada anak-anak yang harus bekerja, anak-anak yang bersekolah Tuhan, suami yang terpisah dari istri. Engkau memberkati dan Engkau menjagai Tuhan. Lindungi setiap anggota mereka yang secara khusus terpisah satu dengan yang lain, terpisah kota, terpisah negara. Tuhan sanggup menjagai dan menyertai mereka berlimpah-limpah. Bahkan Engkau akan memberkati ketika mereka semua berseru dan bersandar kepada Tuhan. Engkau akan menjaga anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan aku berdoa Tuhan, biar tangan-Mu yang menyertai, dan biarlah Engkau yang memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah doa malam hari ini Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari angkat pujian ini lalu kita katakan dengan iman. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.